Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hamba dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita membuka pengajian kita dengan memohon semoga semakin diperkuat keimanan kita seiring dengan berakhirnya tahun ini 2015. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dalamnya, dan semoga tentunya tahun 2016 kita membuka lembaran putih kita dengan niat semoga lembaran-lembaran 2016 minus dosa dan lebih banyak amal kebajikan yang kita lakukan, bukan hanya diri kita sendiri tetapi juga untuk seluruh anggota keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, mungkin suami kita, istri kita. Kita mohon kepadanya agar 2016 itu menjadi lembaran khusus untuk kita, untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita juga bermohon semoga keadaan perekonomian rumah tangga kita, kesehatan keluarga, pendidikan anak-anak, dan juga mungkin ialah wawasan spiritualitas anggota keluarga kita semuanya tak terkecuali, semuanya lebih meningkat. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin masih ada 1-2 orang anggota keluarga kita belum bisa terpanggil, belum bisa dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin belum bisa sholat, mungkin juga langganan dosa maksiat. Kita mohon pada kesempatan ini agar insya Allah tahun 2016 nanti mereka bisa mulai lembaran barunya dengan keimanan yang baru, dan semoga betul-betul menjadi permanen keimanannya tersebut. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, kita melanjutkan pengajian kita yang dulu pernah kita sudah membahas Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Nah, kita ke ayat keduanya sekarang ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang dimaksud dengan alhamd? Jadi setelah memahami kedalaman makna basmalah bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya kita akan memahami ayat kedua surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada pertanyaan yang mendalam di sini Bapak Ibu. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut alhamdulillah? Kenapa bukan asyukrulillah? Apa sesungguhnya perbedaan antara tahmid atau alhamd dengan syukur atau asyukur? Mengapa ayat ini lebih mengedepankan tahmid daripada syukur? Tahmid dari kata hamida yahmadu, memuji. Ya. Banyak sinonimnya, ada al-madh, ada asyukur, ada tsuna dan seterusnya. Ada 6 sinonimnya
dalam kamus bahasa Arab kalimat pujian ini. Tahmid berasal dari kata hamida yahmadu, berarti memuji atau memuja, menyanjung. Tahmid dalam pengertian populer ialah ungkapan spontanitas seorang yang baru saja merasakan nikmat dan karunia Allah dengan mengucapkan kata hamdalah atau alhamdulillah. Nanti ibu bapak saya akan menjelaskan bahwa selama ini kan kita menganggap bahwa tahmid itu lebih dangkal daripada syukur. Dalam konsep fikih memang syukur itu lebih kuat, lebih besar, lebih jauh dampaknya, lebih jauh pengaruhnya dan lebih besar artinya ketimbang tahmid. Tapi nanti kita akan jelaskan bahwa ternyata dalam pandangan tasawuf alhamd atau tahmid itu jauh lebih dalam maknanya, lebih besar artinya ketimbang syukur. Jadi ini bukan mempertentangkan antara fikih dengan tasawuf Bapak Ibu sekalian, tapi ini semacam anak tangga. Mungkin sekarang ini kalau kita mendapatkan rezeki, dapat pujian, dapat macam-macam, alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat karunia, rezeki, alhamdulillah memang, tetapi juga wajib mengeluarkan zakatnya kalau memang sudah cukup nisabnya dan haulnya. Jadi seolah-olah syukur itu lebih tinggi ketimbang tahmid. Dalam konsep fikih seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat ternyata tahmid atau alhamd jauh lebih dalam, lebih besar artinya ketimbang syukur. Makanya itu disebutkan dalam surah Al-Fatihah di sini, alhamdulillahi rabbil alamin, bukan asyukrulillahi rabbil alamin. Ya. Tahmid dalam pengertian populer ialah ungkapan spontanitas seorang yang baru saja merasakan nikmat dan karunia Allah dengan mengucapkan kata hamdalah atau alhamdulillah. Tahmid sudah dipopulerkan sebagai bahasa Indonesia seperti hanya kata syukur. Ya. Semua ungkapan tahmid adalah bagian daripada syukur. Tetapi syukur tidak identik dengan tahmid. Mensyukuri rahmat dan karunia Tuhan sekaligus memuji Tuhan, tetapi memuji Tuhan belum tentu mensyukuri Tuhan, dan ini juga bisa terbalik. Ya. Ini pengertian populernya. Jadi pengertian populer kita itu ialah semua tahmid itu adalah syukur, tapi tidak semua syukur itu adalah tahmid. Atau bisa dibalik, semua tahmid itu adalah syukur, tapi tidak semua syukur itu tahmid. Di mana perbedaannya? Sebentar kita akan melihat. Syukur tidak cukup hanya memuji atau memuja atau menyanjung Allah, tetapi syukur menuntut konsekuensi dan aksi. Mensyukuri rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyisihkan zakat, infak, sedekah jariyah dan lain-lain kepada yang berhak. Jadi bukanlah orang yang bersyukur mendapatkan rezeki hanya mengucapkan alhamdulillah tapi tidak mengeluarkan nafkah dan zakatnya. Nanti bisa disebut bersyukur kalau memberikan hak orang lain yang Allah titipkan ke dalam hartanya bersama-sama. Jadi saya berkali-kali mengingatkan kepada kita semuanya Bapak Ibu sekalian, kalau rezeki yang kita peroleh, katakanlah gaji 1 bulan 10 juta, 1 tahun itu berarti 120 juta. Itu hak kita, hasil keringat kita. Tapi kalau itu dimakan semuanya satu keluarga, 10 juta itu, maka di situ kita juga ikut makan api neraka. Kenapa? Karena 2,5% haknya orang miskin, fakir, yatim piatu, ibnu sabil di situ Allah titipkan ke dalamnya. Pertanggungjawaban duniawi gak ada masalah. Kwitansinya kita tanda tangani, itu adalah hak kita. Tapi di sisi Allah, semua pendapatan yang Allah berikan kepada kita, ingat bahwa di situ ada titipan Allah untuk orang lain yang mustahik
Nah, mudah-mudahan kita tidak pernah melupakan ini. Dalam pandangan tasawuf Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi, tahmid lebih luas daripada syukur. Nah, bagaimana ceritanya? Tahmid adalah cinta sejati dan penyerahan diri secara total terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukur belum tentu. Ya. Syukur itu seringkali terkait hanya dengan pemberian Tuhan dalam bentuk materi bersifat angka-angka, ya kan? Jadi kalau nggak ada nikmat yang kita peroleh, nggak ada syukur. Nah, jadi syukur itu selalu ada wujud konkretnya. Sedangkan tahmid itu Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan tasawuf itu lebih luas ketimbang syukur. Nah ini, tahmid melintasi batas hitung-hitungan, bebas dari target dan pengabdian secara formal sebagaimana sering dikaitkan dengan kondisi syukur, definisi syukur. Jadi kalau tidak ada yang memberikan rezeki, Allah juga tidak menurunkan kenikmatannya terhadap diri kita, maka tidak ada syukur. Ya. Seringkali dikaitkan dengan ayat, ya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka akan kami tambahkan. Logikanya, kalau enggak ada nikmat, berarti enggak ada syukur. Dan ini yang terjadi di dalam pengalaman batin kita kebanyakan sebagai orang awam. Tapi orang khawas, nanti kita akan lihat, syukur sudah sama dengan tahmid. Dan tahmid itu ialah mensyukuri apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu memuji keindahan dan kesempurnaan Allah sekalipun yang bersangkutan tidak mendapatkan kenikmatan langsung darinya. Sekalipun secara materi tidak mendapatkan apapun dari Tuhan, tapi tetap dia memuji kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya antara pemberian Tuhan dengan tahmid. Dikasih atau tidak dikasih, tetap alhamdulillah. Nah, kalau syukur, yang disyukuri dulu, baru kita bersyukur. Tidak ada syukur tanpa ada kenikmatan yang kita peroleh. Jadi di sini ada angka-angka. Inilah perbedaan antara syukur dengan tahmid. Seringkali orang bersyukur dimotivasi oleh sebuah strategi untuk mendapatkan rahmat dan karunia lebih banyak lagi. Sebagaimana pemahaman secara literal ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka niscaya Allah akan menambahkan nikmatku. Jadi maksudnya di situ dalam terjemahan Kementerian Agama ditambahkan nikmatku, dan jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku lebih pedih. La in syakartum la azidannakum. Sebetulnya ada kritik sedikit terhadap terjemahan Kementerian Agama ini. Jadi di situ ditambahkan nikmatku, padahal dalam Al-Qur'an itu tidak mengatakan la in syakartum la azidanna ni'matakum. Kum itu kembali kepada diri yang bersyukur sebetulnya. Jadi yang ditambahkan di situ bukan harta sebagai faktor penambah, tapi lebih kepada kapasitas batin. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, jika kalian mensyukuri nikmatku, maka dadanya akan kami lapangkan. Dada yang lapang, sedikit rezeki itu bisa terasa banyak. Tapi dada yang sumpek, banyak harta tapi terasa sedikit. Ini yang dimaksud dengan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, dadanya akan kami lapangkan. Tidak ada lagi rasa berat untuk memaafkan orang lain. Ringan tuh, enteng memaafkan orang. Tidak ada lagi beban untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Kenapa? Dada kita menjadi lapang. Tidak sumbing mulut ini kalau kita mohon kepada orang yang pernah kita tempati berdosa, sekalipun usianya masih muda. Anak mohon
papa minta maaf, ya, pernah melakukan kekeliruan, ya. Biasanya kan yang minta maaf itu anak terhadap orang tua. Tapi bagi orang yang punya dada yang lapang, tidak peduli minta maaf kepada orang tuanya, minta maaf juga kepada anaknya. Di mana tempat dan orang di tempatnya pernah bersalah, di situ dia meminta maaf. Bukankah kita sebagai orang tua juga pernah merasa berdosa, bersalah terhadap anak-anak kan? Gengsi kita itu terlalu berat. Masa minta maaf terhadap anak buah? Anak buah dong yang datang ke saya untuk minta maaf. Tapi kalau orang yang berikan dada yang lapang, ringan batinnya untuk menjabat tangan stafnya. Mas, saya pernah salah paham terhadap Anda. Berdasarkan masukan yang saya peroleh, ternyata itu keliru. Saya salah paham terhadap Anda. Ternyata kamu adalah baik. Maafkan saya ya. Ya, kaget si anak buah. Masya Allah, sudah berkali-kali saya ganti bos, gak pernah tuh ada bos minta maaf kepada bawahannya. Ini kok lain, dia datang seperti gak ada beban. Nah, ini la azidannakum. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, ringan bebannya minta maaf dan ringan bebannya untuk memaafkan, ya. Sedikit tapi lebih longgar. Ketika berlangganan dosa, 1 miliar tabungannya itu nggak ada rasanya, nggak ada apa-apanya, kebutuhannya jauh lebih besar. Tapi begitu dia bertaubat, tinggal 100 juta isi depositonya, tapi longgar, nggak ada bebannya sama sekali. Nah, ini tanda-tanda orang yang mendapatkan la azidannakum. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, la in syakartum la azidannakum bukan menambahkan nominasi harta, tetapi menambahkan kelapangan dada di situ. Seringkali orang bersyukur dimotivasi oleh sebuah strategi untuk mendapatkan rahmat dan karunia lebih banyak lagi, sebagaimana pemahaman secara literal ayat tersebut di atas yang tadi kita bacakan. Akan tetapi tahmid betul-betul tidak terikat dan tidak terpengaruh dengan harapan-harapan lain selain kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syukur dihubungkan dengan pemberian Tuhan terhadap diri kita yang bersifat nikmat. Tapi kalau tahmid tidak ada urusannya dengan pemberian Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun, Allah sempurna, Allah maha indah, dan kita wajib untuk memujinya dia. Kalau syukur terkait apa yang Allah berikan terhadap kita, baru ada syukur di situ. Tanpa ada syukur sepertinya juga tidak biasa kita bersyukur tanpa ada yang disyukuri. Tapi kalau tahmid, Allah tidak pernah mengalami kekurangan, Allah selalu sempurna, makanya itu pujian 24 jam sepanjang masa dalam keadaan apapun selalu kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang dilakukan sama sekali bukan karena ada keinginan mendapatkan peluang baru yang konotasinya bersifat materi. Tetapi tahmid itu sudah sesuai dengan penyerahan diri, ya, sudah selesai dengan penyerahan diri yang bersangkutan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahmid itu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami sudah berkeringat berusaha, tetapi penentuan hasilnya adalah Engkau. Jika Engkau menganugerahkan berkah dari perjuangan kami, pekerjaan kami pasti bersyukur. Tapi jika tidak, kami pun juga akan bersyukur, karena itu mungkin yang terbaik buat aku. Nah, ini perlu saya jelaskan di sini Bapak Ibu sekalian. Seringkali doa itu membuat kita berjarak dengan Tuhan. Apa maksudnya? Kalau doa kita dikabulkan, alhamdulillah lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa kita tidak dikabulkan Allah, maka mulai kita berjarak dengan Tuhan. Mas, kenapa enggak pernah ke Sunda Kelapa? Percuma. Puluhan tahun saya ke sana enggak pernah ada perbaikan nasib saya, padahal selalu saya berdoa kepada Tuhan.
Nah, ini salah faham terhadap Allah dan salah pengertian terhadap doa itu sendiri. Doa itu Bapak Ibu adalah begini. Doa itu ada 3 komponen, ada 3 pembagian. Ada doa yang memang dilantunkan oleh lidah yang bersangkutan sesuai dengan hajat kebutuhan, terutama yang bersifat daruri. Contohnya, ibu, bapak, anaknya atau cucunya UAS, ujian akhir semester, UAS, ya. Tentu siapa yang ingin menyaksikan anaknya tidak naik kelas atau gagal, itu enggak ada. Makanya itu kita bantu anak kita dengan doa. Ya Allah, berikanlah kemampuan anak saya, cucu saya untuk memahami pelajarannya sehingga bisa lulus dalam UAS-nya. Mulutnya mengucapkan, hati yang merasakan, anak yang berkeringat belajar. Contoh lain, itu kan tadi contoh pertama harapan. Contoh yang kedua mungkin juga bersifat darurat. Akhir tahun ini. Berarti sebentar lagi kontrakan rumah harus bayar. SPP anak kita juga harus bayar. 3-tiganya bersamaan. Tadi juga ada SMS dari kampung. Orang tuanya masuk rumah sakit dan harus ditebus obat-obatnya sesegera mungkin. Sementara pekerjaan suaminya, bapaknya, habis kontraknya di perusahaannya akhir tahun ini. Mau kemana meminta apapun juga, kalau kepada orang mungkin hanya bisa memenuhi 1, 2, tapi ini total bersamaan semuanya ini. Kemana kita pertama memohon? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dorongan kepentingan inilah yang membuat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contoh lain, kita divonis oleh dokter ini stadium 4 kankernya, namun nggak ada uang untuk operasi. Ya, saya serahkan diri ini kepadamu ya Allah. Kami menunggu keajaiban. Ya, itu doa di situ. Doa yang diungkapkan dalam bentuk mulut. Ya. Apakah semua doa yang seperti ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Ya. Dia yang Maha menentukan untuk kita. Kriterianya Allah yang mana mau diterima di antara sekian banyak permohonan itu berdasarkan pandangan Allah terhadap kita, bukan berdasarkan pandangan kita terhadap persoalan kita sendiri. Ya. Kalau Allah menghendaki, Bapak Ibu sekalian, tangan-tangan Tuhan itu panjang dan banyak. Ya. Mungkin penuh pembatinan doanya, frustrasi. Ya Allah, saya nggak punya harapan lagi. Hutang di koperasi aja belum lunas. Bagaimana bisa selamat ini semua? Karena kepasrahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada seorang anak muda ketok pintunya. Assalamualaikum, siapa nak? Oh, kok ibu lupa? Ya, saya kan dulu yang kos di samping rumah ibu. Saya masih ingat kalau ibu masak kue sayur, ibu sering ngasih kami. Itu kami tidak bisa lupakan. Ibu betul seperti orang tua saya sendiri langsung. Ya, 3 tahun saya kuliah kos di samping rumah ibu. Dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa membalas kebaikan orang tua ini. Mungkin tidak seberapa yang Bapak Ibu berikan, hanya ikan, hanya sayur, tapi bagi saya sebagai seorang mahasiswa, pas-pasan pada waktu itu berharga sekali. Ini sedikit amplop Ibu, tanda terima kasih saya dapat pekerjaan. Ya, pulang, oh baru saya ingat kamu yang dulu. Ya, saya sudah lanjut dari Jepang, sudah selesai.
Sekarang saya kerja di perusahaan Jepang. Pulang, amplopnya kecil, ya. Ternyata isinya tadinya dia nggak buka paling berapa, anak-anak miskin dulu. Ternyata 5 lembar uang $100. Nah, itu cukup untuk membiayai 3 anaknya yang sedang kuliah di 2 mahasiswa, 1 di sekolah swasta. Iya. Keesokan harinya datang orang yang paling dia benci. Kok datang lagi tuh? Kenapa? Ketika dulu satu saat dia pinjam uang, Masya Allah manis sekali mulutnya. Giliran mau ditagih minta uangnya kembali, bayarannya, itu jadi musuh. Tiba-tiba datang setor muka. Dia nggak dipersilahkan masuk, ngapain lagi tuh? Nah, maaf Bu, mungkin Ibu masih marah, nggak apa-apa. Tapi saya datang di sini dengan didorong oleh niat yang penuh sadar. Ya, mohon maaf. Saya mau bayar utang saya Bu yang sekian lama tidak sempat saya bayar, baru ada uang. Nah, terus memang nggak ada bunganya, tapi jumlah total yang pernah dipinjamkan itu, dan itu pun jumlahnya itu dibayar, itu cukup untuk membayar kontrakan rumah. Nah, bapaknya yang tadinya habis diperpanjang lagi. Nah, keajaiban seperti ini seringkali datang di dalam diri setiap orang, Bapak Ibu. Bukan hanya contoh kasus itu, tapi siapapun di antara kita, semakin banyak keikhlasan yang kita lakukan, maka semakin banyak kita nanti akan memetik keajaiban hidup. Tapi kalau tidak ada keikhlasan dalam diri kita, kita tidak pernah merasakan adanya keajaiban keajaiban hidup. Jadi jika ingin merasakan keajaiban ilahi, perbanyaklah melakukan keikhlasan. Bantu orang tanpa pamrih. Membantu orang, apalagi yang orang itu dekat dengan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu membantu malaikat itu. Seringkali kita salah paham, itu kan manusia biasa kok, sering juga ngomong bohong dan sebagainya. Iya. Tapi percayalah Bapak Ibu, manusia pasti punya kelemahan, tetapi di balik kelemahan itu juga ada kelebihannya orang itu. Insya Allah memberikan sedikit, tetapi nanti yang akan dapat adalah ikan, persis seperti orang mancing, mengorbankan seekor ikan teri untuk mendapatkan ikan kakap. Ya. Kalau bukan hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan di dunia ini enggak, tapi di akhirat, ya Allah, saya enggak pernah bayangkan kenapa di alam barzah seperti ini mengalir rezeki saya tuh. Kenapa? Yang pernah dia bantu setiap kali sholat 5 waktu, selalu dia kirimkan surah Al-Fatihah. Padahal pernah kita bahas kan, surah Al-Fatihah itu kalau ditimbang, maka timbangannya itu lebih berat daripada Taurat, Injil, Zabur, dan seluruh surah-surah Al-Quran yang lain. Itu kalau ikhlas. Ada lagi doa, tidak pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang disebut bahasa Arabnya lisanul qal wa lisanul hal. Ada orang yang berdoa melalui lisan mulutnya. Ada juga orang yang berdoa melalui lisanul halnya, keadaan dirinya. Ya. Ya Allah, aku berat minta kepadamu. Terlalu banyak engkau memberikan aku, tetapi saya terlalu sedikit memberikan kepadamu. Masa saya minta lagi? Saya akan belajar untuk mandiri. Yang aku minta terhadapmu hanya kedekatan diri, tapi saya tidak mau didikte oleh keinginan nafsu dalam berdoa. Walaupun dia sangat perlu, ya. Walaupun kondisinya tadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, tapi dia gak mau minta kepada Tuhan, ya Allah, aku malu. Bukan berarti saya kaya sehingga tidak ingin berdoa untuk minta rezeki. Aku akan menghukum diriku sendiri, ya, untuk
tidak mau meminta kepadamu, karena terlalu banyak yang kau berikan terhadapku, tapi terlalu sedikit yang aku berikan terhadapmu. Secara moral itu enggak etis buat aku ya Allah. Saya hanya minta kepadamu ya Allah, ampuni dosa masa lampau saya. Dekatkan aku denganmu. Enggak usah peduli kesehatanku, biarlah aku sakit. Memang pantas aku sakit, sudah tua. Ya. Dan seterusnya. Tapi Allah menghargai orang yang seperti ini karena yang berdoa di situ adalah lisanul halnya. Kondisi objektif keadaan orang ini itu berdoa, Bapak Ibu. Mulut tidak berdoa, tetapi perut kita ini yang keroncongan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lutut kita pada bunyi pada waktu salat itu. Bangun dari sujud itu susah sekali. Kita tidak berdoa untuk penyembuhan, tapi Allah tahu bahwa kamu terganggu dengan penyakitmu itu. Aku akan menyembuhkan engkau. Yang berdoa di situ bukan mulut, tapi itu lisanul hal. Kondisi objektif yang sangat kita perlukan menurut ukuran Tuhan, maka Tuhan memberikan pada kita itu. Banyak sekali yang kita peroleh, tapi tidak pernah kita minta kepada Allah, kan Bapak Ibu? Di antara kita banyak di sini yang lahir di kampung ya. Pernah nggak bermimpi bahwa kita akan hidup di Jakarta? Jakarta itu seperti mitos, apalagi orang yang tua ya, kayak saya lah misalnya, lebih mau melihat ibu kota provinsi aja susahnya minta ampun, apalagi lihat ibu kota Jakarta ini. Alhamdulillah kita hidup di Jakarta, nggak pernah bermimpi itu, nggak pernah juga berdoa untuk itu. Yang memenuhi hajat kebutuhan dan kondisi seperti ini siapa? Kita nggak pernah berdoa. Yang berdoa itu adalah lisanul hal. Ya. Keadaan kita yang dibaca oleh Allah, ini hambaku butuh. Hambaku ini butuh rumah. Masa setiap tahun dan sepanjang tahun itu ngontrak rumah? Pernah nggak Bapak Ibu yang punya rumah di sini ya? Pernah bermimpi nggak bahwa akan punya rumah di Jakarta? Mau ngontrak aja di pinggir kota susah. Tiba-tiba punya rumah di Jakarta, nggak pernah dimimpikan, nggak pernah didoakan pun juga enggak tuh. Tapi alhamdulillah punya rumah di Jakarta. Kita nggak pernah berdoa. Mulut memang tidak pernah berdoa, tetapi lisanul hal, keadaan diri kita dibaca oleh Allah. Ini kekasihku, ini hambaku ini. Ya. Dia membutuhkan rumah di Jakarta. Malaikat coba carikan jalan keluarnya supaya dia bisa punya rumah. Alhamdulillah. Bermodal keinginan, bermodal kemauan, akhirnya di mana ada kemauan di situ ada jalan, kan Bapak Ibu. Perintis jalan itu Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan pernah memandang enteng dirinya sendiri, apalagi orang lain. Karena semua orang, 500 orang di masjid ini Bapak Ibu, itu 500 lorong rahasia menuju Tuhan. Ya. Kita punya jalan rahasianya menuju Tuhan. Biasanya kalau saya begini, biasanya kalau saya disakiti hati saya oleh orang, lantas saya menangis di atas sajadah karena kekecewaan, difitnah dan lain-lain sebagainya. Biasanya saya merasakan sesuatu yang dekat dengan Tuhan. Dan biasanya ada min haitsu la yahtasib, nikmat yang di luar dugaan yang kita bisa peroleh. Nah, itulah sebabnya ada sabda Rasulullah, ittaqud du'ail madlum. Takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya. Karena orang yang teraniaya itu, walaupun dia tidak pernah berdoa mendoakan kita binasa, tetapi kalau hatinya dia tersinggung, kalau hatinya dia itu merasa sakit, maka hatinya Tuhan yang sakit. Ya. Contohnya hadis Nabi, ridallah fi ridal walidaini.
Ridhanya Allah terletak pada ridhanya kedua orang tua. Jadi jika ingin melihat Allah itu tersenyum, buatlah kedua orang tua kita tersenyum. Sebaliknya jika ingin melihat mukanya Allah itu cemberut bahkan marah, buatlah kedua orang tuanya marah. Kenapa orang tua? Karena orang tua itu pernah melakukan social saving yang sangat banyak terhadap diri kita. Apa itu social saving? Allah, orang tua itu yang paling banyak berjasa terhadap diri kita. Ya. Semakin besar jasa seseorang terhadap orang lain, semakin besar tabungannya orang itu terhadap orang itu. Jadi kalau orang tua yang sekian lama mengabdikan diri, mencari rezeki untuk membesarkan anaknya, begitu anaknya besar dan dewasa, tiba-tiba menjadi durhaka, tersinggung. Hati-hati. Orang tua yang tersinggung karena perlakuan anaknya, sekalipun orang tua itu tidak mendoakan anaknya binasa, tapi Tuhan itu bisa menghukum anak itu secara direct, langsung. Hati-hati. Bukan hanya orang tua, manusia biasa pun yang baik, ya, tidak pernah bersalah tapi kita fitnah macam-macam. Itu juga dahsyat Bapak Ibu. Doanya orang yang terfitnah, hati-hati. Saya kok melihat koran media kita sekarang ini, mudah-mudahan semuanya itu bukan dari jamaah kita Sunda Kelapa. Terlalu cepat orang mengambil kesimpulan. Apa yang terbaca di koran, oh memang itu dia begitu itu. Hati-hati Bapak Ibu. Siapa tahu penggiringan opini media itu yang penuh dengan kekuatan politiknya. Siapa sih media yang tidak punya politik sekarang? Menggiring orang itu untuk mencelakakan orang itu, lantas kita pun ikut nimrung, SMS dan sebagainya. Walaupun kesimpulan logika kita itu memang masuk akal, tapi hati-hati Bapak Ibu. Seandainya memang itu tidak seperti itu, maka kita termasuk ahlul fitnah di situ. Orang sekarang cenderung dihakimi oleh media. Begitu kata media, seperti itu media yang paling benar. Lebih benar daripada wahyu kitab suci Al-Quran, lebih benar daripada Nabi. Jadi media sekarang ini itu sama dengan malaikat. Pokoknya apa kata media itu pasti benar. Kalau disalahkan media pasti itu salah. Apakah kita yakin 100% kata media itu? Siapa tahu itu rekayasa. Akhirnya kita itu masuk dalam ahlul fitnah, termasuk orang yang ikut larut dalam memfitnah. Biarkanlah orang lain hancur, tapi itu jangan karena mulut kita Bapak Ibu sekalian. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, hari pertimbangan, ya, hari perhitungan, hendaklah mengatakan yang benar. Tapi kalau enggak yakin itu benar, auliyasmut, lebih baik diam. Orang sekarang ramai-ramai semua mau jadi pengamat politik. Untung berapa? Itu bukan memperbaiki keadaan. Perlu masyarakat itu kritis, tapi tidak boleh fitnah. Ada orang ingin terkenal dengan cara memfitnah orang. Nauzubillah min dzalik. Berapa lama sih dia akan hidup? Apakah dia akan dikasih umur 50.000 tahun misalnya? 1000 tahun juga rugi itu. Apalagi umurnya sudah di atas 60 tahun, udah pensiun, kerjanya fitnah. Kenapa enggak masuk ke Sunda Kelapa, zikir, ngaji tasawuf, berdoa, ngaji di situ? Ngapain kita ikut-ikut larut dengan hiruk-pikuk politik? Bolehlah kita kritis, mengkritisi keadaan, kebijakan dan sebagainya, tapi dosis-dosis yang wajar. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan saya mungkin keliru, tapi mohon maaf. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu, hati-hati, hati-hati.
Mulut kita yang seperti ini tinggal berapa lama perjalanannya, jangan ditambahi dengan fitnah. Tahu nggak akibatnya fitnah Bapak Ibu sekalian? Semua kebajikan kita itu akan disedot oleh orang yang pernah kita fitnah. Percuma kita sholat tengah malam, puasa Senin Kamis, itu diambil semua pahalanya oleh orang yang pernah kita fitnah. Nauzubillah min dzalik. Apa untungnya? Nasihati orang keluarga, rumah tangga, anak-anak kita jangan menjadi ahlul fitnah. Jadi kalau anak kita durhaka terhadap diri kita, cepat-cepat mengeluarkan kata maaf terhadapnya. Ya Allah, aku memaafkan anakku. Jangan sampai terlambat 1 detik kita memaafkan, tapi malaikat sudah mengambil keputusan menghukum anak kita. Jangan kalah cepat malaikat mengambil keputusan terhadap anak kandung kita sendiri, sekalipun memang menyakitkan hati kita. Tapi jauh lebih sakit seandainya anak itu dihukum oleh malaikat. Karena itu jangan melakukan kebalikannya. Anaknya sebetulnya baik-baik, hanya karena kali ini mengecewakan kedua orang tuanya atau salah seorang di antaranya, lalu dia mengutuk spontanitas anaknya. Itu berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Ada contohnya kan, kisahnya Juraij. Pernah membaca riwayat Juraij Bapak Ibu? Seorang pemuda ahlul ibadah, Senin Kamis salat tahajud, wirid zikir ngaji. Dia hidup berdua dengan ibundanya, gak tahu bapaknya kemana. Terus anaknya si Juraij ini salat duha. Lantas ibunya manggil, Juraij, kamu di mana? Bingung juga Juraij, kalau saya memanggil iya salatnya batal. Udahlah, nanti saya selesaikan dulu salat saya. Saya tahu panggilan ibu saya itu, kalau saya nggak salah itu disuruh memberi makan ayamnya. Ini waktunya memberi makan ayam, tapi kok belum dilakukan rutinitasnya. Salat dia kan. Manggil lebih dari 3 kali. Tiba-tiba ibunya itu juga berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan cobaan terhadap kamu. Lupa redaksinya apa. Subhanallah. Padahal anak saleh ini kan. Tidak lama ada seorang perempuan dibopong rame-rame oleh warga. Hamil. Siapa yang menghamili kamu? Tuh si Juraij. Astagfirullah. Itu bukan perbuatan saya ya Allah. Ini pasti akibat daripada kutukan orang tua saya tadi. Akhirnya Juraij dihukum di dalam masyarakat itu, seolah-olah dia yang menghamili perempuan itu. Malu, dihukum dan lain-lain sebagainya. Itu spontan, gara-gara tidak menjawab seruan ibunya ketika dia dalam salat sunat. Itulah sebabnya ulama mengatakan kalau panggilan orang tua boleh salat sunat itu dirusak. Yang penting jangan salat fardu. Ya. Belakangan setelah minta ampun kepada ibunya, maaf ibu, saya bukan berarti tidak mendengar, tapi saya sedang salat. Ya. Ibunya juga akhirnya ya kalau begitu ya udahlah, minta maaf, sama-sama kita saling memaafkan. Tiba-tiba datanglah laki-laki itu, laki-laki sebenarnya yang menghamili perempuan itu. Ya, jadi dia salah alamat karena didesak, mungkin punya kemiripan.
Ya, akhirnya ditemukan laki-laki itu. Masyarakat setempat yang sudah terlanjur menjatuhi hukuman di si Juraij itu minta maaf. Jadi pada akhirnya juga dibersihkan namanya, tapi sudah babak belur dan sudah rusak namanya. Ini satu contoh yang dipertunjukkan kepada kita bahwa orang tua yang tersinggung itu bahaya. Saya kira mitos maling kundang itu terlepas, ya katakanlah itu enggak benar ya, tetapi mitos-mitos seperti itu dulu sengaja dipelihara Bapak Ibu. Cerita-cerita tentang maling kundang dan sebagainya, anak durhaka itu sengaja dipertangkap masyarakat kita karena memang ada fase-fase tertentu anak-anak itu membutuhkan mitos dalam rangka penceritaan sebuah pesan. Apakah benar itu kenyataan atau tidak? Yang penting anak kita itu tidak ingin melakukan kedurhakaan terhadap kedua orang tuanya dengan mengambil iktibar terhadap maling kundang itu, gunung tangkuban perahu. Nah, doa yang paling penting di sini Ibu Bapak adalah lisanul hal. Hati-hati. Ada orang tidak pernah berdoa macam-macam, tetapi langganan doa itu turun. Dia tidak pernah minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan Maha tahu bahwa ini hambaku, kekasihku ini, dia butuh apa. Contohnya Maryam, coba baca kisah Maryam Bapak Ibu. Ada surah Maryam. Hidupnya di sini, di mihrab. Wajada indahu fil mihrabi, di sini, di emper masjid di situ. Dia nggak pernah kemana-mana tuh Maryam tuh. Yang menghebohkan karena Zakaria, Nabi Zakaria ini, ya omnya, setiap kali masuk di dalam kamarnya, biliknya, mihrabnya, anaknya, kemanakannya, dia selalu menjumpai makanan lezat, buah-buahan yang seger. Lebih aneh lagi, buah-buahan musim panas ada, tapi ini musim dingin. Atau sebaliknya, buah-buahan musim dingin kok ditemukan pada musim panas. Di daerahnya kan waktu itu memang ada daerah musim di situ, musim panas, musim dingin. Ya, ditanya, ini dari mana kamu dapat peroleh makanan-makanan ini? Kamu nggak punya uang, nggak pernah ke pasar, nggak pernah keluar-keluar, tapi selalu ada makanan lezat di sini. Hadza min fadli Rabbi, ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang membutuhkan itu siapa? Maryam. Tidak pernah Maryam itu minta buah-buahan, minta makanan yang lezat-lezat. Tapi lisanul hal, pasti hambaku ini akan senang kalau disiapkan apel di atas mejanya. Pasti hambaku ini senang kalau disiapkan buka puasa yang bagus-bagus. Ya. Pasti bubur Manado sudah lama enggak pernah dicicipi, hadir lagi di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Jadi yang minta itu bukan ibu kan, bukan bapak, bukan kita. Lisanul hal. Lisanul hal itu lebih didengarkan Tuhan ketimbang lisanul qal. Nah. Ada berbusa-busa mulut meminta tapi enggak pernah dikabulkan Tuhan. Ada yang enggak pernah kita minta tapi justru lebih cepat dipenuhi Tuhan. Nah, hati-hati. Ada orang enggak pernah berdoa kelihatan tapi halnya, keadaan dirinya yang selalu dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lisanul maqal atau lisanul qal afsahu min lisanul hal. Terbalik, lisanul hal afsahu min lisanul qal. Contoh lain, Maryam tadi saya jelaskan ya. Dua pendapat tentang Maryam. Ya, saya sudah pernah menjanjikan dulu ya Bu Bapak. Saya pingin sekali ada pertemuan, mungkin 5 kali pertemuan khusus untuk membaca Maryam.
bagaimana pandangan tasawufnya tentang kisah Maryam ini penting. Karena Maryam inilah yang melahirkan, orang sana bilang Yesus Kristus. Maryam ya. Bahkan ada yang mengatakan justru Maryam itu lebih penting ketimbang anaknya. Ya, tapi pandangan Islamnya khususnya tasawufnya seperti apa? Suatu saat kita akan bahas Bapak Ibu. Tapi yang jelas makanan itu dibaca dalam tafsir itu bukan makanan beneran seperti yang kita ada apelnya, ada ayam panggangnya. Enggak. Makanan di situ itu bukan makanan lahiriah. Orang tasawuf, orang puasa Daud puasa apalah pada waktu itu enggak tahu, jarang makan lah. Jadi orang seperti Nabi Zakaria juga al-Sufi, ya kan? Maryam juga sama, bukan ahli makan tapi ahli zikir. Makanan di situ itu bukan makanan makanan fisik tapi makanan rohani. Mungkin di dalam mejanya itu ada doa-doa, ada wirid-wirid tertentu, ada apa yang dijumpai oleh Nabi Zakaria. Masya Allah, siapa yang ngajari kamu seperti ini? Lengkap bacaan-bacaan, lengkap amalan-amalan, lengkap teknik riyadah, lengkap dengan segala macam taqarrub ilallahnya. Jadi itu bukan dalam bentuk makanan yang lewat di tenggorokan, ya, tetapi itu makanan rohani. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita lebih mementingkan makanan rohani ketimbang makanan fisik. Bapak Ibu mungkin tadi ada undangan, ya, ada undangan tetangga tuh motong kambing, pasti ada satenya di situ. Ibu tinggalkan, bapak tinggalkan makanan fisik yang enak itu demi untuk memperoleh makanan rohani di tempat ini. Jadi ilmu yang kita peroleh di Sunda Kelapa ini makanan rohani. Kambing guling yang mengundang tetangga tadi itu adalah makanan fisik. Dua-duanya makanan, satu makanan fisik, satu makanan rohani. Hati-hati, bahasanya orang tasawuf kadang-kadang makanan itu tidak seperti apa yang ahli fisik tahu. Makanan di situ sama-sama kata makanan, tapi satu merujuk kepada makanan rohani, satu makanan fisik. Yang ketiga, ada yang disebut dengan isti'dad. Nah, ini yang saya ingin jelaskan Bapak Ibu. Isti'dad itu apa? Kesiapan atau potensi. Allah juga mengukur kadar permohonan itu berdasarkan isti'dad hambanya. Kalau hambanya itu memiliki isti'dad, permohonan-permohonannya itu pasti akan dikabulkan Allah. Tapi kalau permohonannya bagus semuanya, tetapi yang bersangkutan tidak memiliki isti'dad, kesiapan mental ya untuk menampung anugerah Tuhan yang dia minta itu, Tuhan menahan, ini enggak bisa. Ya, kalau saya kasih, orang ini akan ya seperti pepatah, tikus mati di apa itu? Di lumbung padi. Contohnya kisahnya Sa'labah. Ya Allah, nasib saya kok miskin terus, dari dulu saya miskin, paruh umur miskin, sudah tua miskin, kapan saya kaya? Timbul inisiatif, datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bosan menjadi orang miskin, aku pingin sesekali jadi orang kaya lah. Kata Rasulullah, apa kamu siap menjadi orang kaya Sa'labah? Insyaallah siap. Mulutnya siap, tapi di mata Tuhan mungkin lain, tapi ya ini dia.
Betul, siap. Ada yang ngasih kambing 1 pasang. Setelah didoakan Rasulullah, lalu kambingnya beranak pinak. Kesimpulannya, seluruh padang rumput itu diisi oleh kambingnya Sa'labah. Unta pun juga dibeli berpasang-pasangan, maka semua unta dan kambing yang ada di padang rumput itu punyanya si Sa'labah. Tapi terjadi perubahan. Tadinya kan 5 waktu di masjid terus, maghribnya hilang. Tanya mana Sa'labah ngurus kambingnya. Lama kelamaan Jumatan pun juga enggak nongol. Kemana Sa'labah? Jumatan itu kan wajib. 3 kali orang tidak ikut sholat jamaah Jumat berturut-turut, kata Rasulullah, itu mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ini sudah berapa kali enggak pernah datang. Ya. Nabi nanya, kemana Sa'labah? Mungkin Nabi pura-pura tanya, kan kekayaannya luar biasa, menjadi buah bibir. Coba tuh datang minta zakatnya, nggak pernah tuh terdaftar di sini pembayar zakat, padahal hartanya sudah demikian banyak, sudah konglomerat kambing, unta. Datanglah utusan Nabi kepadanya, Sa'labah, bayar dong zakatnya. Enak aja kamu minta, saya setengah mati di sini, kamu tiba-tiba datang minta. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dimaki-maki. Enak aja minta, saya setengah mati, katanya. Kata Rasulullah mengomentari, memang dia belum siap untuk menjadi orang kaya. Entah kenapa tidak terlalu lama setelah itu nongol dia Sa'labah. Tumben Sa'labah datang. Kembali lagi salat seperti biasa. Kenapa kambingnya, untanya? Entah wabah apa yang menyerang, seluruh kambing dan unta saya mati. Jadi memang belum siap untuk kaya. Untungnya Allah menyadarkan kembali. Kalau enggak sadar sampai seumur hidupnya, itu namanya su'ul khatimah, kan? Dikasih konglomerat kambing, tapi itu bukan berarti apa-apa di mata Allah. Seandainya kita disuruh milih, Bapak Ibu, mau jadi konglomerat juragan kambing, juragan unta, tapi enggak pernah salat, bahkan Nabi pun mencari-cari, lebih memilih kambing dan untanya ketimbang surga, kira-kira seperti itu. Tentu kita tidak ingin seperti itu, bukan? Nah, itu contoh. Orang yang mendapatkan doa tanpa ada isti'dad, siang malam sholat tahajud minta jabatan, tidak cukup dengan itu, cari dukun. Di mana ada dukun terkenal, di situ dia pergi. Padahal dia belum punya isti'dad. 1 tahun menjabat, kena kasus penjara. Masya Allah. Nyesal. Tidak bisa. Penyesalan tidak akan datang lebih awal. Pasti selalu terlambat penyesalan itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bermohon kepada Allah, tapi Allah tidak menanggapi permohonan kita, mungkin isti'dad kita itu belum siap. Daripada kita diberikan rezekinya atau mengabulkan permohonan kita tanpa ada isti'dad, nanti itu akan bumerang buat kita, hancur semuanya. Lebih baik ini jangan. Tapi tunggu waktunya, setelah ada isti'dad, kesiapan banyak, baru turun. 1 tahun belakangan baru turun, dikabulkan doa itu. Jangan pertanyakan kok kenapa Tuhan terlambat mengutus permohonan kami. Kita yang salah, terlambat membuat isti'dad. Padahal kita selama ini Pak Kiai memberikan nasihat, udahlah nak, yang penting kamu berikan sedekah kepada anak yatim piatu, pondok pesantren, rajin sholat. Enggak pernah kasih, enggak pernah juga datang sholat. Berarti dia tidak membuat isti'dad. Nah, kalau kita ingin membangun isti'dad, lakukan saving spiritual terhadap
dirinya sendiri. Apa itu saving spiritual? Amal jariah. Saya wakafkan sedikit harta untuk masjid ini, pondok pesantren ini, itu membangun istiadat. Ya. Tahun 2016 akan datang, ya Allah saya akan berubah. Insya Allah saya tidak akan lagi menjadi tukang bohong. Saya tidak akan memprovokasi, provokator lah. Akhirnya 2016 lewat, itu istiadat sudah terbangun. 2017 baru satu persatu permohonannya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Istiadatnya baru sempurna. Jadi tanda-tanda jika Allah tidak menurunkan doa yang diminta oleh yang bersangkutan, itu berarti Allah sayang terhadap orang itu. Jangan mengatakan berarti Allah enggak sayang terhadap saya. Ya, kenapa enggak diberikan permohonan saya? Kenapa enggak diijabah? Justru Allah sayang karena kamu kan belum punya istiadat. Kalau kamu nanti sudah memiliki istiadat, tanpa kamu meminta dalam bentuk mulut, Allah akan membaca doamu dalam bentuk hal, lisanul hal akan dibaca. Kata hati belum diucapkan kata mulut, dibaca Allah Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika melihat foto-foto teman-temannya umrah, kapan ya saya umrah? Gak bakalan kalau gaji saya mau naik umrah. Orang tua apalagi. Ya. Tapi kata hatinya orang itu muncul, itu lisanul hal. Allah membaca, oh ini hambaku ternyata pingin berjumpa denganku di mencium atau melihat Ka'bah. Ada aja caranya Allah itu memberikan yang bersangkutan itu. Ya. Itu lisanul hal yang berdoa. Lisanul hal itu lebih gampang diterima ketimbang lisanul maqal. Berbusa-busa mulut ini minta enggak diberi. Kadang-kadang enggak minta justru itu yang dapat. Kenapa? Ya. Biasanya Bapak Ibu, lisanul hal itu datang bersamaan dengan istiadat. Sedangkan permintaan mulut itu duluan permintaan mulutnya ketimbang istiadatnya. Contohnya, tadi umrah, mau berdoa, ya Allah berikan aku rezeki untuk umrah. Berdoa juga malu, ngapain? Orang pegawai pas-pasan seperti ini mau umrah nggak bakalan. Jadi malu minta doa terhadap Tuhan. Ya doa itu yang ada jalannya lah, yang wajar. Ini nggak wajar, masa gaji sekian? Dia tidak berdoa secara mulut, tapi matang spiritualitas orang itu namanya istiadat. Istiadat ini datang bersamaan munculnya bacaan Tuhan, lisanul halnya. Jadi pada saat kata hatinya orang itu pingin umrah, tiba-tiba lisanul halnya juga sudah siap kok. Masya Allah. Jadi istiadat ini perlu. Tanpa ada istiadat, Tuhan tidak akan menurunkan. Boleh jadi Allah menurunkan tanpa istiadat, tapi sebetulnya itu bukan rahmat tapi laknat. Betapa banyak orang Bapak Ibu minta jabatan, tapi jabatan yang diberikan Tuhan itu menjadi laknat baginya. Bukan rahmat. Kenapa? Dia mendesak-desak terus Tuhan tanpa istiadat seperti Tha'labah tadi. Jadi tertundahnya permohonan kita dikabulkan oleh Allah itu pertanda Tuhan mencintai kita. Jangan pernah salah faham terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga Bapak Ibu, anak kita yang justru memiliki istiadat. Anakmu yang lebih butuh, kamu kan kebutuhan sekunder pasti. Anakmu akan membutuhkannya itu sebagai kebutuhan primer. Kamu tanpa dikasih itu bisa hidup. Masih banyak cadangan rahmatmu yang lain. Anakmu nanti yang akan hidup di dalam masa paceklik, dalam masa penuh persaingan. Anakmu lebih butuh.
Kamu nggak usah lah saya kasih anakmu. Bukankah kamu sayang anakmu? Oh iya dong sayang. Kita di alam barzah mendapatkan nikmatnya. Alhamdulillah anak saya. Terima kasih ya Allah, Engkau mengabulkan doa saya selama ini. Sang anak juga sadar, apa yang saya peroleh ini bukan doa saya, tapi mungkin doa orang tua saya yang tertunda. Bapak Ibu, rezeki yang Bapak Ibu terima sekarang ini boleh jadi doanya orang tuanya yang tertunda dan kita yang dapat. Karena itu jangan pernah melupakan orang tua kita. Kematian bukan penghalang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Satu kali bacaan surah Al-Fatihah itu lebih mulia daripada segala dunia dan isinya loh Bapak Ibu. Jangan memandang enteng surah Al-Fatihah. Kada orang ngapain sih baca surah Al-Fatihah, orang sudah mati kok. Enggak. Ya biarin aja, nanti kalau dia mati nggak ada yang ngirimin apa-apa. Dia jadi penonton, tetangga-tetangganya di situ itu. Janganlah Bapak Ibu, kita jangan pakai akal melulu dalam beragama, itu nanti konyol di akhirat itu. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, sedikit. Masa Tuhan begitu amat sih? Kalau kita mencintai orang tua, mencintai Nabi, diungkapkan dalam bahasa maulid Nabi, nggak usah dibid'ahkan maulid lah. Masa Valentine Days dirayakan kemana-mana oleh anak muda kita sekarang ini, giliran orang merayakan maulid Nabi dianggap bid'ah. Ya Allah, Bapak Ibu, mau jadi apa umat kita nanti? Ini bisikan-bisikan iblis dari mana ini? Orang mau mengagumi Nabi dengan cara maulid Nabi. Coba tuh Bu, internet itu penuh, maulid itu bid'ah. Bid'ah itu kan neraka ya. Seandainya bisa kita mengatakan biarkanlah saya masuk neraka, yang penting aku merindukan nabiku, aku akan meneriakkan salawat Nabi di neraka. Biarkanlah dia masuk surga, tapi tidak mau menyebut nama Nabi. Mungkin terbalik, surga jadi neraka, neraka jadi surga. Jadi bagi kita Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dengan niat yang sangat tulus lillahi ta'ala, ya, masa Tuhan akan marah kalau kita melakukan maulid? Padahal tujuan kita adalah berselawat, mengungkapkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi saya mohon maaf kepada rekan-rekan kita yang anti terhadap maulid. Ya inilah pendapat saya. Silahkan juga melakukan pekerjaannya kalau itu dianggap benar. Semoga Allah mengampuni kita semuanya siapa yang salah, dan semoga Allah memberikan petunjuknya yang terbaik untuk kita semuanya. Marilah Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Akhir tahun ini semoga kita semuanya menutupnya dengan husnul khatimah, dan semoga memasuki 2016 dengan insyaallah penuh cahaya, terang benderang, sehingga insyaallah ringan dan beban kita juga tidak ada dalam menjalani hari-hari akan datang. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.